Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bakta, ketemu lagi di Bakta Talk. Nah Sobat Bakta, kali ini saya Ella Retno Anggreni bertemu dengan Ibu Wulan dari BPJS Cabang Kediri. Nah saya sapa dulu. Selamat siang Bu Wulan. Di sini saya bertemu dengan Bu Wulan Nahdiah SE, selaku Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Cabang Kediri. Apa kabar Bu Wulan? Alhamdulillah baik Mbak Elo. Wah, senang sekali rasanya di sini saya bisa bertemu dengan Bu Wulan. Nah, di Bakta Talk kali ini kita harus menyapa Sobat Bakta semuanya. Dan nanti Bu Wulan akan saya beri pertanyaan-pertanyaan, gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa. Nah nanti juga kita akan memperluas juga pengetahuan Sobat Bakta tentang BPJS. Ya, oke, Bu Wulan, BPJS itu sebenarnya apa sih Bu? Oh iya. Oke. Jadi gini Mbak Elo, Sobat Bakta ya. Perkenalkan dulu, saya perkenalan lagi. Tadi udah dijelasin Mbak Elo, tapi ada sedikit salah. Nama saya Ulan, nggak pakai W. Nggak pakai W, Ulan. Oke, maaf ya Bu ya. Kepala Maaf. Bidang P4 BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri. Jadi kebetulan kalau Kantor Cabang Kediri ini ada 5 dadi 2 di bawahnya, Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Kota Blitar, dan juga Kabupaten Nganjuk. Terus kemudian untuk BPJS Kesehatan sendiri, jadi kalau ngomong BPJS itu sebenarnya ada 2 Mbak Elo. Ada BPJS Kesehatan dan ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24, masing-masing diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Nah, jaminan sosial sendiri itu ada 5, yang 4 diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja, sedangkan yang satunya jaminan kesehatan yang menyelenggarakan adalah BPJS Kesehatan. Tapi mungkin karena sudah saking terkenalnya istilah BPJS gitu ya, padahal sebenarnya programnya itu namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat. Nah, tapi mungkin lebih terkenalnya BPJS, padahal kami hanya sebagai penyelenggara. Kalau programnya namanya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Seperti itu, betul. Nah, JKN sendiri bertujuannya untuk apa ya Bu ya? Iya. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 45, kemudian diturunkan Undang-Undang Nomor 40 tentang SJSN, kemudian Undang-Undang Nomor 24 yang menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara. Jadi sebenarnya tujuan adanya JKN itu adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, intinya hajat hidup masyarakat. Nah, khususnya di sini adalah menjamin kesehatan dari masyarakat. Jadi memang di undang-undang tersebut diwajibkan untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Oh, lebih dari 6 bulan? Iya, betul. Itu juga diwajibkan untuk menjadi peserta JKN. Oh, seperti itu. Walaupun orang asing tersebut belum menjadi warga negara Indonesia. Betul, iya. Oh, seperti itu ya? Iya, sudah banyak yang terdaftar Mbak Elo. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan multinasional, di pabrik-pabrik yang multinasional kan banyak di Indonesia, itu termasuk orang asingnya pun yang pekerja asingnya yang tinggal di sini juga wajib diikutsertakan, didaftarkan oleh pemberi kerja. Nah, untuk pesertanya sendiri Bu, kita sedikit mengecil gitu ya Bu, di Kota Kediri. Di Kota Kediri, apakah semua warga Kota Kediri itu sudah terdaftar di JKN Bu? Oke. Jadi kalau untuk Kota Kediri, alhamdulillah dari kurang lebih 292.000 penduduknya itu 95% sudah terdaftar menjadi peserta JKN. Jadi hanya 5% yang belum terdaftar menjadi peserta JKN, Mbak Elo. Jadi sebenarnya sudah kalau untuk bisa disebut Kota Kediri ini sudah universal health coverage, karena minimal 95% itu sudah dianggap UHC atau universal health coverage. Seperti itu. Lalu tindakan dari BPJS sendiri untuk BPJS Kesehatan untuk menyikapi 5% dari masyarakat Kota Kediri yang belum mendaftar JKN itu bagaimana? Nah, ini jadi kalau BPJS Kesehatan khususnya Kantor Cabang Kediri ini kami tentunya tidak bisa kerja sendiri. Kami harus selalu bekerja bareng gitu, harus berkolaborasi istilahnya dengan stakeholder terkait, termasuk stakeholder dari pemerintah daerah. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah daerah mulai menyisir istilahnya
mana sih 5% ini yang belum terdaftar. Jadi kami koordinasi dengan Dinsmed Dukcapil juga untuk mencari di mana 5% penduduk yang belum terdaftar. Nah, kalau dari sisi BPJS Kesehatan, selain koordinasi dengan stakeholder, kami melakukan canvassing telemarketing, Mbak Elo. Jadi kami terutama untuk pekerja menerima upah, untuk memberi kerja, kita lakukan telepon atau kunjungan untuk mendaftarkan pekerja mereka. Nah, kalau untuk yang peserta mandiri ini memang tidak secara langsung, artinya nggak door to door kita lakukan, tapi sosialisasi secara media massa dan sebagainya itu yang dilakukan. Sosialisasi media massa, apakah itu apa namanya ya? Poinnya tepat gitu Bu untuk mengajak masyarakat yang 5% ini tadi yang belum mendaftarkan JKN untuk mendaftarkan JKN. Kalau untuk media massa sendiri itu memang ini ya, ada sih sebenarnya survei untuk itu, cuma tidak bisa kami sampaikan hasilnya itu secara mengecil di Kota Kediri aja. Itu secara nasional ya. Secara nasional ya. Secara nasional ada tingkat awareness-nya ada, cuma cukup tinggi juga. Cuma kalau untuk kesadaran mendaftar itu mungkin kalau yang namanya BPJS ini kan sudah lama nih, sudah lama beberapa tahun. Kalau sudah berapa tahun ya, sudah 95 yang terdaftar, artinya 5% ini orang yang benar-benar sebenarnya mungkin sudah tahu lama tapi ini susah gitu loh. Ya gitu, tapi ada beberapa hal nanti upaya-upaya terkait peningkatan cakupan kepesertaan ini yang didukung oleh Presiden juga melalui instruksi Presiden. Oke Bu. Untuk pembayaran sendiri, untuk pembayaran JKN, kalau misalkan ada oknum-oknum tertentu yang tidak membayar JKN, itu bagaimana Bu? Jadi gini, sedikit saya flashback sebentar ya terkait kepesertaan JKN sendiri. Pesertaan JKN itu ada beberapa jenis kepesertaan. Jadi ada peserta penerima bantuan iuran, dan ada peserta bukan menerima bantuan iuran. Itu bagaimana itu? Nah, kalau peserta penerima bantuan iuran itu adalah orang-orang yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu namanya PBIJK. Nah, kalau pemerintah daerah itu seperti di Kota Kediri ini juga ada sekian ribu penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Terus kemudian yang kedua tadi ada bukan menerima bantuan iuran, itu ada peserta pekerja menerima upah, ada peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kalau yang pekerja menerima upah ini, nah itu seluruh pokoknya setiap orang yang bekerja di suatu tempat, ada pemberi kerjanya, ada pekerjanya, ada gaji atau upah, nah itu didaftarkannya melalui sebagai pekerja penerima upah. Dan itu pendaftarannya secara kolektif melalui badan usaha instansi masing-masing. Dan yang bertanggung jawab untuk membayarkan iuran adalah pemberi kerja. Nah, itu ketika misalnya ada yang nunggak nih, nggak bayar pemberi kerjanya, seperti apa? Ada beberapa hal yang kita lakukan. Ada PP-nya yang mengatur di PP 86 tahun 2013. Jadi apabila menunggak iuran, kami akan melakukan penagihan, kemudian apabila sesuai SLA berapa lama tidak juga dibayar, nah kami bisa melakukan pemeriksaan, kemudian apabila juga tidak bisa membayar, kami bisa melakukan SKK mediasi dengan kejaksaan atau juga dengan pengawas ketenagakerjaan, seperti itu. Nah, kalau untuk yang pekerja menerima upah ya, yang kedua untuk pekerja bukan menerima upah. Nah, ini yang untuk pembayaran iurannya mungkin lebih sulit, karena ini adalah peserta mandiri di mana yang bertanggung jawab adalah masing-masing dari keluarga. Nah, itu yang mungkin kolektabilitasnya juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis kepesertaan lain. Nah, itu bagaimana yang tidak membayarkan iuran. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau misalnya pembayaran iuran adalah sesuai dengan Perpres tanggal 10 maksimal. Tapi apabila tidak dibayarkan sampai dengan akhir bulan, maka per tanggal 1 bulan berikutnya itu nonaktif, Mbak Elo. Nonaktif sementara. Artinya kenapa sementara? Artinya ketika nanti dibayarkan iurannya, nah itu akan aktif kembali dan bisa digunakan kembali kartunya gitu. Nah, untuk saat ini upaya yang kita lakukan untuk
peserta PBPU Mandiri yang menunggak iuran itu kita ada telecollecting istilahnya lewat telepon. Kami juga ada kader JKN. Memang kami bekerja sama dengan mereka untuk penagihan iuran peserta PBPU Mandiri tersebut. Gitu. Yang ketiga? Yang ketiga itu kan bukan pekerja. Kalau bukan pekerja itu pensiunan seperti itu. Jadi kalau pensiunan otomatis ya dipotong kan dari gaji pensiun ya. Itu aman sih, aman dari sisi ini. Termasuk kalau pekerja menerima upah yang dari penyelenggara negara seperti ASN, terus yang non ASN dan sebagainya itu alhamdulillah untuk wilayah kantor cabang Kediri aman. Jadi alhamdulillah pemerintah daerah sangat support, jadi tidak ada tunggakan iuran. Selalu tidak ada tunggakan. Kalau misalkan ada tunggakan iuran Bu, itu ada denda nggak sih dari JKN sendiri? Tidak ada Mbak Ella. Jadi tidak ada denda iuran. Dan kewajiban pembayaran iuran misalnya nunggak ya, itu yang diwajibkan dibayarkan adalah 2 tahun. Hanya saja gini, kalau misalnya nunggak iuran, kemudian dilunasi iurannya, nanti akan ada yang namanya masa denda pelayanan. Nah, saya jelaskan. Jadi misalnya nih peserta mandiri, sekarang bulan Maret nggak bayar iuran sampai dengan akhir Maret. Kemudian April kan berarti nonaktif sementara, nunggak nih ceritanya. Kemudian misalnya baru dibayarkan di bulan Mei misalnya, berarti kan nunggak 2 bulan nih ceritanya. Nah, ketika dibayarkan di bulan Mei itu si peserta bayar akan langsung aktif, kartunya aktif. Kalau digunakan untuk berobat di vaskes tingkat pertama maupun di rumah sakit untuk rawat jalan itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Nah, tapi kalau misalnya sampai ada yang rawat inap, nah itu akan ada notifikasi di aplikasi rumah sakit, peserta tersebut masih masa denda pelayanan sampai dengan 45 hari dari mulai pelunasan. Itu. Nah, denda pelayan itu kalau misalnya orangnya masuk ke rumah sakit harus rawat inap, besarannya adalah 2,5% kali biaya pelayanan di rumah sakit yang dibayarkan oleh BPJS kali jumlah bulan tertunggak. Jadi kalau misalnya tadi nunggaknya 2 bulan, berarti dikali 2 bulan. Dikali 2 bulan. Ya. Dikali 2 maksudnya. Dikali 2. Ya, itu namanya denda pelayanan. Jadi kalau misalnya untuk rawat jalan di vaskes pertama atau di rumah sakit tidak ada masalah, tapi kalau rawat inap di rumah sakit baru dikenakan denda layanan dari mulai pelunasan sampai dengan 45 hari. Kalau selama 45 hari itu sampai sakit masuk rumah sakit, nah itu masih dikenakan denda pelayanan. Pernah dulu JKN atau BPJS ya? Itu JKN tentang defisit anggaran. Nah, itu kenapa kok bisa sampai terjadi defisit anggaran? Kalau yang namanya defisit berarti antara pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan, ya kan? Nah, sebenarnya memang gini, sumber pendanaan dari JKN, penyelenggaraan JKN ini kan dari iuran yang dikumpulkan dari masyarakat yang dibayarkan oleh peserta maupun iuran yang dibayarkan oleh pemerintah untuk mendaftarkan peserta yang menjadi tanggungannya. Kemudian tanggung jawab dari BPJS juga mengelola keuangan tersebut, kemudian yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan ke vaskes tingkat 1, puskesmas, rumah klinik, dokter keluarga atau dokter perorangan, kemudian juga ke rumah sakit. Nah, terjadi defisit karena ketika iuran yang masuk ke kami lebih sedikit dibandingkan pembiayaan yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Kalau mengenai itu kemarin di tahun 2018-19 ya. Jadi tapi insya Allah pemerintah juga sudah membantu dengan memberikan ada peraturan presiden yang waktu itu ada penyesuaian iuran dan sebagainya untuk memulihkan kejadian defisit tersebut. Dan sebenarnya memang kenapa dilakukan penyesuaian iuran karena sesuai dengan perhitungan aktuaria, iuran yang sebelum adanya Perpres 64 itu memang
belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Harusnya iuran sesuai perhitungan itu sekian, tapi yang ditetapkan oleh pemerintah sekian, sehingga memang ada gap. Sehingga meskipun belum terjadi defisit pun dari awal sebenarnya sudah bisa diprediksi dengan perhitungan iuran sekian itu memang akan sangat memungkinkan untuk terjadi defisit. Itu mohon maaf kalau saya salah, tapi kira-kira seperti itu, Mbak Elo. Kira-kira seperti itu. Oke, Bu. Lalu untuk pengeluaran JKN, apakah pengeluaran apa yang paling banyak di pengobatan atau rawat inap atau apa, Bu? Kalau ini saya tidak bisa menjawab secara detail, tapi pembiayaan paling besar pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan lanjutan. Jadi baik itu rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit. Di rumah sakit, bukan di dokter umum ya? Enggak sih, lebih banyak di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya Bu, apakah problem-problem terkait di JKN itu apa saja, Bu? Terkait di JKN, problem kalau kita lihat masih kurangnya kesadaran masyarakat. Itu yang pertama kalau menurut saya. Mungkin kadang sosialisasi sudah dilakukan, mungkin ya, cuma kadang-kadang masyarakat tidak langsung bisa memahami apa yang disampaikan melalui media massa atau sosialisasi secara langsung seperti itu. Tapi memang itu sangat wajar menurut saya itu sangat wajar karena sebelumnya yang masyarakat ini memang tidak paham tentang jaminan, tidak paham tentang asuransi dan sebagainya, dan ini akhirnya harus diwajibkan untuk mengikuti jaminan kesehatan. Seperti itu memang perlu waktu dan perlu effort gitu ya. Seperti itu. Kemudian mungkin ada juga stigma masyarakat ya, yang mungkin adanya keluhan-keluhan, karena kadang itu namanya gini. Dari 100 orang yang dilayani menggunakan JKN, misalnya ada 1-5 orang aja yang misalnya tidak puas gitu pelayanan di Vaskes 1 maupun di rumah sakit. Nah, itu akan menyebabkan padahal yang 95 orang ini terlayani dengan baik, puas, tapi menyebabkan itu ketutup gitu. Kadang seperti itu. Nah, kadang seperti itu. Jadi ada keluhan-keluhan dan sebagainya yang akhirnya secara word of mouth gitu tersebar gitu ke masyarakat, terus akhirnya stigmanya pelayanan pakai BPJS gini lama dan sebagainya. Nah, tapi memang seperti itu mungkin di awal-awal penyelenggaraan JKN, Mbak Elo. Tapi alhamdulillah dan insya Allah sampai seiring dengan berjalannya waktu selalu ada perbaikan ya, namanya dari keluhan yang ada pasti akan ada inovasi untuk perbaikan. Jadi ada beberapa inovasi yang kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan terutama di fasilitas kesehatan maupun pelayanan untuk administrasi kepesertaan. Gitu. Untuk isu-isu yang ada di masyarakat nih Bu, pengobatan yang diberikan JKN itu tidak, kalau bisa dibilang kurang pas gitu Bu untuk diberikan. Sedangkan daripada untuk pengobatan menggunakan pengobatan yang secara umum, itu bagaimana Bu? Itu kembali lagi sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Dan itu hanya kalau sekarang ya saya bisa misalnya dari 100 orang itu mungkin hanya 1-5 orang yang mengalami hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau untuk saat ini itu lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dengan adanya JKN ini kalau menurut saya. Jadi banyak sekali. Terus saat ini pun sudah banyak kemudahan-kemudahan. Misalnya kalau selama ini harus antri lama dan sebagainya. Itu sangat meresahkan. Ya, nah saat ini sudah mulai kita bangun inovasi, ada antrian online di Vaskes tingkat pertama maupun di Vaskes lanjutan yang saat ini sedang dibangun. Antrian online. Itu akan selesai pada kapan Bu? Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Jadi kalau untuk yang di Vaskes pertama sudah jalan. Dari tahun lalu ya. Jadi lalu. Untuk tahun
kedepannya nggak akan ada antri-antrian lagi gitu ya. Ya, insya Allah seperti Insya itu. Allah. Harapannya Amin. seperti itu. Amin. Ya. Jadi memang masyarakat itu selalu terbelenggu dengan gosip-gosip yang negatif, Bu. Iya. Dengan kabar-kabar yang negatif. Jadi yang kabar-kabar yang baik nggak diterima. Oh, nggak enak nih pakai JKN, nggak enak pakai JKN. Padahal sebenarnya enak loh. Saya melahirkan 2 anak JKN semua, Bu. Padahal belum merasakan sendiri. Tapi Iya. jangan sampai lah. Jangan sampai gimana? Jangan sampai sakit maksudnya. Oh, Nggak oke. usah pakai Jangan JKN. sampai. Oh, kalau jangan melahirkan sampai. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Melahirkan nggak apa-apa. Untuk isu yang terbaru nih, Bu. Ini kan lagi marak juga ya pemberitaan di TV-TV tentang pembelian tanah. Saya pengen beli tanah aja, kenapa kok harus memiliki JKN kesehatan? Itu kenapa, Bu? Oh, ya. Itu saya sendiri loh, Bu, yang merasakan. Itu kenapa? Oh ya, baru beli tanah berarti belum. Mau beli tanah. Jadi gini, ini saya sedikit cerita tentang bahwa baru-baru ini di tahun 2022 Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang di situ isinya adalah strategi untuk mengoptimalkan program JKN ini. Nah, di situ ada instruksi ke 30 kementerian lembaga, kemudian ada beberapa kementerian koordinator, kemudian ada beberapa badan yang memang diberikan tugas oleh Presiden melalui Inpres tersebut untuk melaksanakan hal-hal yang untuk mengoptimalkan program JKN seperti itu, meningkatkan cakupan kepesertaan, meningkatkan mutu pelayanan dan sebagainya. Nah, dari 30 kementerian lembaga itu memang sudah ada beberapa yang sudah mulai jalan. Nah, salah satunya itu dari Kementerian ATR BPN. Nah, kemudian yang kemarin salah satu dari surat edaran yang sudah dibuat oleh dari Kementerian ATR BPN tersebut adalah mempersyaratkan kepesertaan aktif JKN untuk proses jual beli tanah. Namun untuk saat ini sementara memang masih diberlakukan untuk kegiatan jual beli dan diwajibkan untuk pembeli. Nah, itu untuk awal ya, awal kemarin dilaksanakan per 1 Maret. Nah, nanti mungkin akan ditelaah lagi apabila istilahnya semuanya bisa berjalan dengan aman, dengan tertib, mungkin akan dipersyaratkan juga untuk kegiatan lain di ATR BPN, di kantor pertanahan seperti itu. Dan ini informasi awal ya Mbak Elo. Jadi informasi awal sudah ada kementerian lain yang mulai mempersyaratkan. Jadi Kementerian Agama juga sudah mulai ada surat edaran mempersyaratkan untuk haji dan umroh. Itu harus juga menunjukkan kepesertaan aktif JKN. Kepesertaan aktif ya, jadi tidak hanya menunjukkan kartu JKN aja, tapi dipastikan kartunya tersebut aktif. Dimaksudkannya seperti apa itu? Aktif atau tidak aktifnya maksudnya bagaimana, Bu? Aktif itu artinya tidak ada tunggakan iuran. Jadi kan kalau nunggak lebih dari sebulan kan non aktif sementara ya itu. Terus kemudian juga memang aktif tertanggung, artinya bukan dulu sudah pernah terdaftar sekarang nggak lagi. Nah, itu tidak bisa menjadi persyaratan. Tidak lolos maksudnya persyaratan. Nah, kemudian selain yang itu Kementerian Agama juga yang barusan itu kemarin ini tadi ada informasi bahwa nanti untuk pengurusan SIM dan STNK itu juga akan dipersyaratkan. Tapi belum, ini masih belum ada teknis lebih lanjut, tapi sudah mulai ada pemberitahuan. Siap. Berarti untuk mahasiswa untuk mahasiswa ataupun juga anak-anak muda nih, Bu ya, anak-anak muda itu diwajibkan gitu ya untuk memiliki kartu JKN. Kedepannya seperti itu. Seluruh masyarakat. Termasuk tadi kan Mbak Ela tanya nih, ini 5% ini gimana yang Kota Kediri yang belum terdaftar. Nah, atau misalnya kalau se-Indonesia cakupan kan sekarang 86, berarti ada berapa? 14% yang belum ya. Ya, ini dengan cara seperti ini melalui instruksi Presiden ini harapannya adalah mendorong masyarakat untuk pada akhirnya semua mendaftar JKN. Apabila memang orang tersebut adalah orang yang mampu, berarti bisa membayar iuran sendiri. Nah, itu bisa mendaftar melalui peserta PPPU mandiri, bayar iuran sendiri. Atau kalau misalnya orang tersebut bekerja pada suatu instansi, lembaga atau perusahaan, ya berarti harus
pemberi kerjanya yang mendaftarkan. Atau kalau orang tersebut orang tidak mampu, ya berarti itu menjadi tanggungan dari pemerintah. Itu jadi semua persyaratan untuk mendaftarkan JKN, Bu Wulan. Tadi belum saya singgung ya di depan ya. Itu apa saja sih, Bu Wulan? Untuk persyaratan mendaftarkan diri sebagai JKN. Untuk peserta mandiri ya, peserta mandiri. Ya. Kalau untuk pekerja penerima upah tadi kan melalui pemberi kerjanya yang mendaftarkan. Nah, kalau untuk peserta mandiri nggak sulit sebenarnya. Yang penting ada nick-nya online, sudah online, itu yang paling penting. Nick-nya online itu yang paling penting karena kami sudah integrasi dengan data kependudukan. Jadi nick itu adalah identitas resmi yang one person one number kan. Itu. Terus yang kedua syaratnya itu, terus kemudian ada untuk pembayaran pun sekarang tidak harus melalui auto debit melalui rekening bank ya. Sekarang bisa juga auto debit melalui rekening non cash. Jadi pendaftaran bisa lewat Mobile JKN. Mobile JKN itu adalah aplikasi di Android atau iOS. Bisa di-download untuk orang yang punya HP Android atau iOS dan punya paketan nih. Atau harus itu harus, Bu. Itu bisa mendaftar lewat situ, Mbak Elo, atau bisa juga melalui care center kami 165. Bisa juga melalui Cika. Ya. Saya baru dengar itu. Mbak-mbak yang biasanya WhatsApp, tugasnya WhatsApp kalau di kami. Cika itu chat asisten JKN. Itu ada nomornya nanti kita share kemana-mana sih sudah nomornya. Nah itu ada nomornya. Ini bisa pendaftaran melalui Cika juga. Berarti tidak perlu selalu datang ke kantor BPJS. Tidak perlu langsung. Kalau kantor BPJS sendiri, Bu, di mana, Bu? Saya belum tahu tuh, Bu. Kantor BPJS Kota Kediri. Nanti kantor BPJS di Jalan Hasanuddin nomor 57. Di Jalan Hasanuddin nomor. Perlu ancer-ancernya? Enggak perlu. Depannya Bank Muamalat. Gitu. Pojokan perempatan. Nah, lebih jelas. Sudah di situ ya. Ini nanti kita share log ya, Mbak Ella. Siap deh. Gitu. Deh, Bu. Pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih harapan Ibu untuk kedepannya, JKN seperti apa dan BPJS seperti apa? Kalau khususnya untuk di wilayah Kota Kediri, ya ini harapannya sudah 95% masyarakat terlindungi JKN. Nah, nanti semoga ke depan akan meningkat sehingga 100% penduduk semuanya terlindungi dengan JKN. Kemudian juga terutama ini dari mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Bakta ya? Apa tadi namanya istilahnya? Sobat Bakta. Nah, ini juga harapannya semua sudah menjadi peserta JKN. Di beberapa kampus itu sudah mulai dipersyaratkan. Jadi ketika masuk ke kuliah itu dipersyaratkan untuk mahasiswa sudah wajib memiliki JKN. Meskipun itu kalau namanya masih mahasiswa ya bisa masih ikut orang tuanya, ikut tertanggung orang tuanya, atau misalnya sudah terdaftar sebagai peserta PBI dibayari oleh pemerintah ataupun peserta mandiri. Nah itu harapannya semuanya bisa dipersyaratkan seperti itu. Karena sekarang kayaknya nggak hanya tadi ya seperti SIM, STNK yang mau dipersyaratkan, kemudian pembelian tanah dan sebagainya. Ya, seperti kemarin ada beberapa di tempat untuk lowongan pekerjaan di beberapa instansi itu juga mempersyaratkan kepesertaan JKN. Itu. Jadi kami tahu sendiri karena ada beberapa orang yang datang ke kantor itu buru-buru daftar. Karena untuk melamar kerja seperti itu. Nah, ini terutama untuk teman-teman semuanya mahasiswa juga untuk jaga-jaga selain itu tadi diwajibkan untuk melamar kerja dan sebagainya, tapi untuk perlindungan betul. Untuk perlindungan diri sendiri dan juga keluarga. Soalnya gitu, kan tidak semua tidak selamanya selamanya kita sehat ya, Bu. Betul. Ada kalanya kita juga sakit, ada kalanya ada kedepannya itu seperti apa kan kita nggak tahu. Kalau misalkan sudah terdaftar JKN, setidaknya kita sudah punya tabungan
gitu ya. Sudah punya oh aku ternyata sudah ditanggung nih sama JKN. Ya, ya. Betul. Iya. Oke, Bu Ulan mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Enggak. Tentang sudah cukup JKN? Mbak Elo. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat. Amin, amin ya. Terima kasih Bu Ulan sudah datang ke Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, sudah menyapa Sobat Bakta yang ada di rumah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata tadi, ada blibet-blibetnya. Semoga nggak kapok ya Bulan ya. Nanti kapan-kapan kalau misalkan kita ingin ketemu lagi, kita undang lagi ke Bakta Talk. Oke. Siap. Terima kasih Bu Ulan, hati-hati di jalan. Mbak Elo. Salam sehat selalu. Nanti sampai kantor saya Sherlock nanti ya biar tahu kantor kita. Oke, sebenarnya saya setiap hari itu ngelewatin, Bu. Oh gitu. Iya, setiap hari saya ngelewatin. Oke, terima kasih untuk Sobat Bakta. Semoga informasi yang diberikan oleh Bu Ulan di sini memberikan wawasan yang lebih lagi tentang JKN, dan jangan lupa untuk segera atau untuk bergabung bersama JKN. Ya, gitu ya Bu Ulan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.